Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, Bang. Insya Allah. Katanya saya dengar kemarin isoman ya. Isoman kita seminggu. Ya, nampaknya masih warawiri dia ya. Kita isoman dulu lah. Gimana Bang, ini banyak negeri yang sedang isoman juga ini karena terlilit hutang luar biasa ya. Hampir 30 negara dikabarkan bisa-bisa bangkrut ini. Sri Lanka mulai tenggelam, Pakistan melayang-layang, berbagai negara di Afrika juga demikian. Bagaimana nasib bangsa kita ini Bang ya dengan sekian banyak hutang itu? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi membuka awal kisah sebelum kita bicara tentang Pak Jokowi bilang kemarin itu ada pecah telur Bang. Paham kan maksudnya Bang? Dan Hutama Karya dengan Ina itu investor-investor. Telur yang mana yang dimaksud pecah ini Bang? Wallahu alam. Mungkin Bang Ihsanuddin bisa kasih wawasan awalan buat kita. Silakan Bang. Oke, yang pertama soal utang ya. Utang. Waktu pertama kali COVID saya pernah menyampaikan di Rasil bahwa di kelompok intelek Amerika melihat COVID berdampak pada utang akan makin membesar, sehingga memerlukan satu kebijakan terobosan agar negara-negara pengutang itu punya jalan keluar. Lalu mereka mengusulkan 3 cara. Cara yang pertama adalah melakukan restrukturisasi, diperpanjang gitu. Cara yang kedua, sebagian dihapuskan, sebagian diteruskan gitu. Cara yang ketiga, betul-betul tambahin utangnya gitu. Tambah lagi, tambah nyilem lagi. Tambah utang lagi. Itu yang pernah saya sampaikan berarti sekitar 2 tahun lalu gitu. Karena itu muncul perdebatannya cukup lama di Amerika gitu. Nah, di balik kajian itu sesungguhnya mereka melihat utang memang menjadi sarana ampuh untuk mendominasi satu negara. Dalam bahasa yang lain, utang dipakai sebagai senjata gitu. Sebagai alat untuk mengendalikan satu pemerintahan. Tesis dasarnya adalah mata uang. Dan kalau tesis dasarnya mata uang, saya bilang dia berhubungan dengan inflasi dan suku bunga. Jadi nilai tukar, suku bunga, dan inflasi itu tiga-tiganya berhubungan satu sama lain. Nah, karena hubungannya adalah soal nilai tukar mata uang itu berarti teori dasarnya sebenarnya soal secara moneter riba itu mencakup apa yang disebut dengan uang angka. Kalau dibilang dia uang angka, di situ sebenarnya peristiwa bagaimana ketika Inggris pertama kali menekan Turki. Bagaimana Turki Utsmani ya? Betul. Ya, bukan Turki sekarang, Turki Utsmani, betul. Bagaimana Turki sudah berutang dalam mata uang yang mereka tetapkan, dan bagaimana Turki sudah diserang juga oleh ekspornya Inggris gitu. Jadi Turki diserang oleh 2, perdagangan dan keuangan. Artinya sudah ada serangan dari luar. Kita membuka pintu untuk diserang lewat uang, lewat utang, dan dengan barang. Kereta itu. Kasus yang sekarang disebut 30 negara itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, karena negara Afrika tetap tidak pernah bisa melepaskan diri dari Perancis. Dari tadi disebut misalnya katakan 16 negara Afrika itu terjerat dengan utang. Itu karena Prancis mengharuskan negara-negara yang di bawah dominasi Prancis berbahasa Prancis. Itu yang disebut dengan kekerasan simbolik berbasis bahasa.
language torture namanya, kekerasan bahasa. Jadi dalam teorinya namanya language torture. Kekerasan bahasa. Orang dipaksa untuk tidak bisa berbahasa ibunya, tapi dipaksa untuk menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Perancis. Jadi kalau saya tidak aneh kalau soal Afrika. Karena itu sesungguhnya Barat jangan teriak-teriak hak asasi manusia karena mereka adalah negara dominator gitu ya. Termasuk Amerika gitu. Jadi jangan bicara sekarang lah, mengatur kita ya. Heran gitu. Sementara kalau soal Sri Lanka, ini memang mesti dilihat pada struktur utangnya. Katakan kalau Sri Lanka kita lihat ambil utangnya, kasusnya, kan pasti perbandingannya adalah soal perbandingan antara mata uang Sri Lanka dengan mata uang yang dipinjamkan. Nah, ketika mata uang yang dipinjamkan itu tidak bisa dihasilkan oleh Sri Lanka, katakan mata uang pinjamannya adalah sebut deh yuan renminbi gitu ya. Tidak bisa dihasilkan oleh Sri Lanka sebagai untuk menghasilkan yuan renminbi. Sementara Sri Lanka juga negara yang mengimpor barang dari Cina gitu. Dan Cina mengekspor barang ke Sri Lanka. Ya Sri Lanka akan habis didominasi oleh Cina. Jadi teori ekonomi internasional ini begitu, tekanannya begitu, tekanannya. Nah, kalau begitu, sesungguhnya utang, sesungguhnya sarana ampuh untuk menekan satu negara. Gitu. Dan itu sudah dimunculkan sebenarnya sejak awal abad 20. Gitu ya, sejak setelah kasus Turki Osmania itu jatuh karena hutang. Lalu kemudian diikuti dengan Marshall Plan. Diikuti dengan Marshall Plan. Dunia II. Di Indonesia itu pintu masuknya KMB, Konferensi Meja Bundar. Di mana kita dipaksa untuk mempunyai utang, dipaksa untuk mempunyai utang atas tindakan Belanda yang membiayai agresi militer 1, agresi militer 2, dan pembiayaan atas agresi militer Belanda 1, agresi 1, agresi 2 itu dibayar oleh Indonesia melalui kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Lalu kita dipaksa untuk menjadi anggota IMF, berarti ribanya yang kedua, riba pertamanya adalah utang, riba keduanya adalah menjadi anggota IMF karena basis riba. Berikutnya kita mesti dipaksa untuk membebaskan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Indonesia. Jadi kita sesungguhnya sudah mulai terkena itu di Desember 49 dan kemudian makin nyata ketika jadi RIS lalu dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 56 setelah pemilu 55. Tapi Soekarno juga terkena ketika memasukkan dana dari Rusia dan dari mana-mana. Termasuk soal impor. Jadi saya ekonomi politik internasional melihat utang adalah sebagai sarana untuk mendominasi memang. Gitu. Dan kalau mau ngutang mestinya dia ngutang dengan cara meminjamkan kita uang kita sendiri gitu. Oh iya saya memberikan utang pada Anda tapi pakai uang Anda sendiri gitu. Artinya sesungguhnya kita dipaksa untuk mencetak uang, dengan begitu kita punya produktivitas dan itu berhubungan dengan yang namanya kalau pakai teori modern teori modern itu berarti penciptaan lapangan kerja. Bahwa uang yang kita ciptakan itu adalah dalam rangka mengatasi pengangguran. Ini ceritanya panjang. Nah, tapi balik kalau dibilang itu 30 negara sampai terlilit utang, itu cerita Barat mendiskreditkan Cina dan Rusia. Ada juga di balik itu. Oh iya, jadi kita nggak bisa ngeliat sebelah gitu model. Ini siapa yang bawa berita lah begitu ya. Iya, kita harus fair juga bahwa kan dia berkali-kali menyebut bahwa ekonomi Cina akan ambruk, dalam kenyataan ekonomi Cina rendah-rendahnya cuma 5% itu turunnya. Betul. Rusia juga. Ini juga Rusia dengan manuver mata uangnya rabel yang dengan cara baru dia bayar akan mempengaruhi mengganggu dari The Fed atau bagaimana, Bang? Oh ya. Ini yang saya sebut sebulan lalu di kanal YouTube saya. Sebagai bentuk pertarungan melawan sistem neoliberal dan dolarisasi dunia. Jadi perang Ukraina Rusia itu menyadarkan, makin kuat menyadarkan
Cina dan Rusia untuk keluar dari sistem Swift Code. Swift Code adalah satu teknologi sistem pembayaran yang dikendalikan oleh Amerika. Nah, ketika mereka tidak lagi menggunakan Swift Code, itu berarti mereka tidak lagi menggunakan dolar. Karena dihapus. Makanya setiap orang yang mau beli gas, setiap negara yang ingin membeli energi dari Rusia, dia harus pakai rubel gitu. Begitu juga Cina, dia tidak lagi menggunakan yang namanya Swift Code. Itu berarti mereka menggunakan yuan renminbi. Setiap orang yang beli barang dari Cina, ekspor barang, dia harus menggunakan yuan renminbi. Itu. Kalau artinya ketika katakan mereka bertransaksi dengan Iran gitu ya, atau bertransaksi dengan Korea, ya mereka saling bertukar nilai tukar. Itu yang disebut dengan bilateral swap, yang indikatornya harga emas jadinya. Emas itu. Iya, indikatornya harga emas gitu. Jadi apa penimbang harga mata uangnya rubel? Emas. Apa penimbang harga mata uangnya Iran? Ya emas. Apa penimbang uangnya harga mata uang Cina? Emas. Gitu. Jadi dengan begitu mereka merasa fair. Ini sesungguhnya yang pernah diberlakukan dalam model Islam kan? Ini yang mereka dulu pernah bunuh di periode Nixon Sox. Juli 1971. Mereka meninggalkan sistem emas, lalu mereka sepenuhnya mengandalkan sistem dolarisasi Amerika sedunia. Yang saya bilang sesungguhnya itu bukan kegagalan Bretton Woods, itu mereka menyatakan Bretton Woods gagal, tapi sesungguhnya malah mereka memperkuat posisi dolar. Kalau tesis saya sejak lama saya menyampaikan kuliah, ceramah atau diskusi atau seminar dimanapun, saya ngomongnya gitu. Nah, kalau begitu, mestinya kita lihat bahwa dengan ditinggalkannya Swift Code dan dolar, berarti mempengaruhi WTO. Karena WTO tidak lagi bisa menentukan apa-apa, karena mereka sudah langsung melakukan kontak bilateral gitu. Jadi bilateral. Nah, ini perlahan-lahan Belt and Road Initiative sudah muncul dalam transaksi perdagangan antar negara. Dan ini memang dirancang dalam rangka melawan neoliberal kalau Cina meniatkannya begitu. Tapi kan ini bukan Cina sendiri, ini dilakukan juga oleh Rusia, ini dilakukan juga oleh Iran, ini dilakukan juga oleh Korea Utara. Gitu. Itu berarti WTO ditinggalkan. Kalau WTO ditinggalkan, itu berarti IMF ditinggalkan karena nggak ada urusan soal inflasi. Tidak ada urusan soal pengendalian inflasi di antara dua negara. Kalau IMF ditinggalkan, itu berarti tidak ada urusan dengan soal kemiskinan dan pengangguran yang tercipta atas nama kemiskinan dan pengangguran. Itu Bank Dunia berperan. Itu juga ditinggalkan gitu. Tapi nampaknya. Dan kalau sudah tiga aliansi busuk ini bukan kata-kata Ihsanuddin Nursi, tapi kata kajian Barat sendiri gitu. Unholy Alliance namanya. Aliansi busuk gitu ya. Itu ditinggalkan oleh dua negara tadi, 4 negara tadi. Maka sesungguhnya mulai terganggu peranan Sekretaris Jenderal PBB, UN Secretary General. Antonio Guterres itu yang maki-maki Putin, itu nggak ada urusan kata. Ditinggal bukan lagi Antonio Guterresnya, tapi Sekjen ke PBB-nya, UN Secretary Generalnya, itu akan tidak lagi berpengaruh gitu. Tidak ada. Nah itu juga akan berpengaruh nanti hubungannya dengan UN Security Council gitu. Yang akan mempengaruhi Dewan Keamanan PBB. Jadi ini itu akan merubah peta. Sebulan lalu saya sebut bahwa sesungguhnya perang Ukraina-Rusia akan berkepanjangan. Nah berkepanjangan itu seperti juga saya sebut di Rasil beberapa waktu lalu. Itu bukan cuma sekedar konteksnya di darat, tapi juga di dirgantara sana, karena berkaitan dengan mengganggu slot satelit masing-masing. Gangguan atas slot satelit masing-masing itu akan mempengaruhi perekonomian yang sedang berjalan gitu. Yang pasti sekarang aja harga minyak, belum lagi masalah satelit, penggunaan dan lain-lain. Dan Zelensky sudah bilang bakal lama ini perang.
Tapi apakah sedemikian parah dunia ini? Apakah benar ini putaran 100 tahun? Kan sudah hampir 100 tahun ini pergolakan dunia sejak Perang Dunia Kedua lalu gitu, Bang. Betul, ini putaran 1 abad. Putaran 1 abad. Betul. Ini yang pernah saya sampaikan ke Prabowo Subianto ketika saya diundang gitu ya. Saya jelaskan ini loh, ini putaran 1 abad yang akan begini. Waktu itu saya berhadapan dengan Firmansyah almarhum ya. Saya jelaskan ini motifnya ekonomi, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lalu kemudian beberapa krisis motifnya semuanya. Kan saya pernah juga sampaikan di Rasil. Dengan motif ekonomi berperang dengan motif ekonomi dengan motif perang, ujungnya ekonomi. Jadi ujungnya ibarat tombak gitu ya. Ujungnya ekonomi, pangkalnya perang. Ujungnya perang, pangkalnya ekonomi. Selalu aja begitu. Karenanya saya nyebutnya sebagai khilafah materialisme. Tapi sesungguhnya ini bukan sekedar pada konstruksi saya bilang jalan tol menuju Perang Dunia Ketiga, istilah saya. Tapi ini juga menunjukkan apa yang dilakukan oleh Cina dan Rusia itu mengganggu apa yang saya sebut sebagai Great Reset yang dibikin oleh Washington itu gitu. Jadi mengganggu strategi mereka untuk menerapkan crypto economic. Iya. Bukan cryptocurrency lagi, tapi mengganggu crypto economic gitu. Karena begitu bicara crypto economic, mestinya cuma single system gitu, di mana Microsoft, iPhone ya, Apple dan kemudian Meta itu bergabung jadi satu dalam rangka mengendalikan dunia, gitu. Termasuk si Jeff Bezos itu, Amazon. Iya. Tapi kan ternyata justru Cina dan Rusia menunjukkan perlawanan. Itu berarti ada perlawanan dari sistem yang mereka terapkan. Itu yang sangat terganggu. Itu makanya Joe Biden 2 minggu lalu menyatakan bagaimanapun New World Order goes on, berlanjut. Itu yang tidak diperhatikan oleh banyak kalangan dalam pidato resmi Joe Biden di Gedung Putih. Weh, luar biasa. Kita cuma nggak tahu ya, kebalik lagi ke negeri kita sendiri, Bang. Nih JK bilang presiden siapapun 2024 ini harus tahan banting karena bayar bunganya saja sudah 400 triliun katanya. Ini macam mana masa depan negeri kita, Bang, dengan keadaan sekarang dunia yang setelah COVID, macam ada sebuah perang yang sudah didesain atau macam mana bergerak perputaran-putaran yang akan banyak perubahan dunia ini ke depan. Saya nggak bisa mereper ke Yusuf Kala ya, karena omongannya bias. Gitu ya? Saya terbuka omongannya bias. Dia menyatakan kalau Jokowi jadi sebagai presiden, bangsa ini akan masa lalu. Tapi dia juga yang kemudian mau mendampingi dengan alasan apapun. Iya, paham lah mendengar. Enggak, saya jadi agak susah mengambil rujukan yang kayak gini, yang kan kalau dalam Al-Quran istiqomah. Iya, satu konsistensi adalah satu harga mahal. Setan diperkenankan begitu karena dia konsisten. Itu harga mahal yang dibeli oleh setan, harga mahal yang dibayar oleh setan. Konsistensi untuk terus-menerus mengganggu. Ya Rabb, berikan kesempatan aku untuk hidup sampai dengan aku tangguhkan kehidupan kamu. Ya Rabb, berikan aku kesempatan untuk mengganggu, terus aku berikan kesempatan kamu untuk mengganggu. Tapi kamu tidak akan bisa mengganggu hamba-Ku yang ikhlas. Itu konsisten. Pada saat yang sama, umat Islam mestinya, mereka yang beriman, amantu billah wa bil yaumil akhir, itu juga harusnya konsisten. Karena kalau begitu kita tidak konsisten dengan amantu billah wa yaumil akhir, kita akan digempur oleh konsistensinya setan. Gitu. Dan gempuran itu detik peristiwanya. Bahkan dalam tidur saja mereka berusaha menyerang. Kalau kita tidak baca-baca sebelumnya. Jadi saya ingin mengatakan sesuatu yang tidak konsisten tidak bisa jadi rujukan gitu, karena lemah argumentasinya. Minta maaf ya, saya minta maaf. Berarti ya, karena memang pasti ada jalan keluar dari sebuah masalah. Cuman kadang-kadang kalau kita bilang khilafah, tahu-tahu di Padang ini sudah berapa belas orang ditangkap-tangkepin ini. Ini kan pakai golok lagi katanya. Jadi kalau balik lagi soal ditangkapinya sejumlah orang di Sumatera Barat dengan tudingan akan terkait Jokowi Dodo sebelum 2024, sesungguhnya
tidak boleh dilakukan tindakan represif dulu. Apalagi Amerika sudah mengeluarkan senjata hak asasi manusianya terhadap Indonesia, kan? Karena mereka sudah mengeluarkan kajiannya tentang pelanggaran HAM. Dari mulai pelanggaran di Papua sampai KM 50 sampai soal kriminalisasi ulama gitu kan, sudah keluar kan kajian. Gitu. Itu artinya ya karena kan kita memang menjunjung tinggi hak asasi manusia selalu mutlak di konstitusi, bukan relatif. Itu yang saya bilang, saya kagum pada tokoh-tokoh Islam yang menyetujui masuknya ketentuan HAM di Undang-Undang 45. Saya kagum tuh pada tokoh-tokoh Islam. Betul. Itu. Saat itu luar biasa. Karena saya yang berteriak sendirian saat itu, nggak mungkin kita memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia mutlak ke dalam ke dalam konstitusi. Tapi mereka bangga banget. Maaf ya. Maaf saudaraku yang Muslim yang waktu itu bangga dengan hak asasi manusia mutlak. Maaf sekali. Nah, dalam konstruksi misalnya kita lihat sekarang bagaimana ditangkapinya mereka dan situasi begitu. Kalau saya jadi penguasa, saya akan merefleksi kekuasaan saya, merefleksi diri. Artinya saya nimang-nimang kekuasaan yang saya jalanin benar nggak sih gitu. Kekuasaan yang saya jalani ini sesuai dengan konstitusi nggak sih? Paling tidak sesuai dengan Pancasila lah deh, karena otak saya dan ucapan saya Pancasila gitu. Ya paling tidak saya ngukur dulu begitu deh gitu. Salah nggak kalau saya bilang saya merefleksi diri soal saya Pancasila nggak? Saya Pancasila nggak ya gitu? Sah-sah saja gitu. Karena di situ sudah bercerita tentang ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial, bahkan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Bahkan dalam posisi hikmah kebijaksanaan, bahkan dalam konstruksi persatuan Indonesia yang tidak boleh memecah belah dan mengadu domba. Buzzer lagi urusannya kalau begini. Nggak, artinya saya ingin mengatakan begini. Ini kita lagi saum. Yuk kita refleksi diri kita, termasuk refleksi kekuasaan. Kita diajak, kan bulan tarbiyah nih. Bulan sabar. Bulan dimana satu-satunya ajaran dunia yang mengajarkan demikian hebatnya tentang martabat manusia. Satu-satunya bulan di mana diminta untuk melakukan riset atas memori dan prosesor kita, atas zikrullah, atas tafakkurun, gitu kan, aladzina yatafakkaru aladzina yazkurunallah, gitu kan, qiyaman wa qu'udan wala junubihim wa yatafakkaruna, itu kan great reset itu. Jadi umat Islam diminta untuk melakukan great reset melalui bulan Ramadan ini dengan memasukkan memorinya, membersihkan prosesornya dengan Al-Quran dan hadis. Loh, kalau kemudian kasusnya begitu, berarti umat Islam ini tidak sedang melakukan great reset dengan Al-Quran. Itu refleksi terhadap umat Islam. Gitu. Karena di bulan, walaupun memang di bulan Ramadan juga dalam riwayat sejarah Nabawiyah memang terjadi peperangan, dari 23 peperangan itu selama 10 tahun terakhir setelah hijrah, memang perang banyak dilakukan di bulan Ramadan. Tapi justru karena energi yang jernih pada memori dan pada pikiran, dan lahir yang jernih karena puasa, maka kekuatan perangnya jadi luar biasa. Tapi semuanya karena Allah, amantubillah wal yaumil akhir gitu. Jadi kembali lagi, kalau tesisnya adalah soal tadi dengan maksud melengsarkan Joko Widodo, mestinya ada pertimbangan politik yang mendalam, ada pertimbangan politik hukum ya, bukan pertimbangan hukum represif, tapi pertimbangan politik hukum. Saya pernah ngomong kayak gini memang ke beberapa petinggi aparat penegak. Gitu ya. Betapa pentingnya melakukan kebijakan yang satu tindakan hukum represif yang berbasis politik hukum yang bijaksana gitu. Politik hukum yang betul-betul menegakkan perasaan melindungi. Jadi kan mengayom, melindungi kan, melayani kan gitu kan? Iya. Ya, sekarang pertanyaannya format melindunginya mana ya gitu. Format mengayominya mana ya gitu. Apalagi dengan format presisi, polisi presisi gitu. Jadi artinya kalau kita ngambil sikap kayak gitu, kita pandai-pandai Islam mengejar keumatan wasatan ya. Sekaligus mizan.
gitu, sekaligus adil. Maka mestinya kita begitu ngambil sikapnya begitu. Kita bisa merefleksi diri kita, masing-masing melakukan introspeksi diri, menghisap diri sendiri gitu. Karena ini memang bulan pembakaran, bulan penjernihan, bulan proses penyucian lahir batin, proses penyucian jiwa dan raga gitu. Nah, proses penyucian jiwa, proses pembersihan jiwa raga itu dalam rangka tetap tadi, kalau pakai kehidupan berbangsa dan negara, dalam rangka tegaknya Pancasila. Karena pemikiran itu datang justru dari orang Indonesia, mestinya kita tegak dengan pemikiran itu. Kalau dalam konteks Islam ya kita harus melakukan great reset dengan basis Al-Quran. Sebagaimana Al-Imran 190, 191 gitu. Bahwa itu merupakan great reset. Jadi bukan great reset materialisme seperti yang dilakukan oleh Barat sana melalui handphone, melalui vaksin gitu. Itu kan great reset itu. Iya. Ramadan ini memang menjadi masa-masa perjuangan. Banyak mahasiswa pun sekarang berdemo lagi di bulan Ramadan. Kalau seorang Ihsanuddin Nursi, Bang, apakah masih berharap dengan perjuangan yang satu ini atau memang ini sebagai sebuah alternatif yang ditunggu atau bagaimana, Bang? 10 hari lalu ketika ada acara buka puasa bersama di satu hotel, di mana hadir beberapa kalangan intelektual, kalangan aktivis, pejabat negara gitu. Saya menyebut soal demo peristiwa politik besar di Indonesia itu selalu berhubungan dengan kepentingan luar gitu. Lalu ketika Panglima TNI ketemu dengan Ketua DPD yang kemudian pesannya polisi tidak melakukan represif, saya mencium sesuatu gitu. Ini pihak luar sudah terlibat nih. Gitu. Satu. Lalu saya ambil mata rantai peristiwanya panjang, terus saya sampaikan. Sekitar 15 menit saya urai. Nah dari sana pertanyaan berikutnya, bagaimana cerita kondisi Jakarta begitu kuat terkoneksi dengan beberapa kota besar untuk melakukan demo gitu. Yang tematiknya dua sesungguhnya. Tematik pertama soal 3 periode, tematik kedua soal harga-harga. Walaupun diikuti dengan persoalan korupsi gitu ya. Diikuti juga soal korupsi dan beberapa mengikuti dengan mandatory vaksin gitu. Nah, dari sana kalau disebut dengan perjuangan, ya memang bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan perjuangan. Itu bisa diambil dalam level pribadi, keluarga, komunitas, dan sampai dengan sosial gitu, sampai dengan negara. Seperti saya sebut, Rasulullah memenuhi perintah Allah untuk melakukan peperangan karena dalam rangka bertahan, defense strategic mechanism jadinya. Strategi bertahan itu dilakukan gitu, dan itu di bulan Ramadan. Bayangkan 10 tahun melakukan 23 kali peperangan, mayoritas dilakukan dalam bulan Ramadan gitu. Itu yang disebut dengan sahru jihad kan, jadi bulan jihad sesungguhnya. Dan memang di bulan Ramadan ya sahru jihad itu melawan hawa nafsu kan. Hawa nafsu yang muncul pada kalbu dan pada pikiran, pada angan-angan gitu. Itu makanya tadi grit risetnya harus diisi dengan Al-Quran dan hadis. Nah ketika diterjemahkan ke dalam sikap mahasiswa, maka kemurnian kejuangan mahasiswa harus dilihat sebagai kemurnian mereka untuk menegakkan sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Pertanyaan besarnya kan sekarang ini digugat, misalnya muncul gugatan soal big data 110 juta, soal kemudian pembenaran bahwa mengamandemen itu adalah bukan hal yang tabu, sehingga muncul soal 7 pejabat dituding sebagai penjahat demokrasi gitu ya. Kan disebut tuh 7 tuh di Malang. Itu sesungguhnya menggambarkan ada problem dalam kerangka menjalankan kekuasaan. Model mengamandemen misalnya kan harus dengan pengujian lebih dahulu, pengujian dulu ke masyarakat. Lalu ketika pengujiannya beralasan pada argumentasi 110 juta dan ternyata dibuktikan tidak bisa 110 juta,
Orang kemudian menimbulkan pertanyaan dan membuka peluang melakukan gugatan. Iya. Gitu. Mana 110 jutanya? Buka coba, benar nggak 110 juta? Kenapa angkanya sama dengan 110 juta penduduk vaksin, 110 juta ini mendukung 3 periode 1.100 triliun, angkanya 11 melulu gitu loh. Oh, jadi ada orang pinternya juga untuk bicara ini rupanya. Angkanya 11 melulu gitu loh. Angka 11 kan perbedaan matahari sama bulan itu. Iya, itu ada filosofinya juga. Enggak, memang bukan kata juga, memang iya gitu. Iya. Jadi kalau diambil dalam kerangka itu, ya tentu saja ini mengundang tanya orang gitu. Kalau kita sekritis itu melihatnya gitu, oh ini apa sih kalau larinya ke situ gitu. Nah, mahasiswa misalnya katakan sampai Amerika sendiri berkomentar, mahasiswa ditekan karena menyatakan the king of lip service gitu ya. Karena itu menyangkut soal hak asasi manusia, menyatakan kebebasan yang mengatur soal kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul gitu ya. Kalau lihat Amerika, bagaimana misalnya ketika Trump dimaki-maki oleh artis, dimaki-maki oleh sejumlah orang, itu maki-makinya sadis loh. Sadis banget gitu ya. Dan kepada kasus Ukraina-Rusia, dimaki-makinya keluarga Biden tuh sadis loh. Cuman nggak nyampe aja ke Indonesia. Luar biasa, di Australia juga macam gitu. Bahkan yang saya pernah nyebut juga di Rasi, tapi sekilas. Beredar video-video keluarga Biden, kan menarik itu. Iya, di moralitasnya. Iya. Jadi apa yang dilakukan Indonesia kalau kita bicara, kita di satu sisi menganut demokrasi dengan model kayak gitu, terus kemudian tindakan kita berhadapan dengan undang-undang informasi teknologi elektronika gitu ya, transaksi perdagangan elektronik gitu, kan kacau jadi. Ini muatannya kenapa lebih berdahsyat di undang-undang daripada di konstitusi, kan gitu logika struktur muatan undang-undang. Logika struktur muatan undang-undang, konstitusi lebih tinggi muatannya daripada undang-undang. Ini undang-undang bisa mengalahkan konstitusi, kan kacau kan. Jadi kalau balik lagi ke perjuangan mahasiswa, dan memang dalam sejarah dunia dia merupakan picu untuk masuk ke sebuah perubahan gitu. Satu, yang kedua, ya ini wujud dari saya menyebutnya wujud dari apa yang disebut dengan pengabdian masyarakat gitu ya, dan pendidikan gitu. Kan trilogi pendidikannya itu tadi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian gitu. Yeah. Jadi ada pengabdian masyarakat dan ada penelitian dan pendidikan, ini gitu dilakukan dalam trilogi tadi. Yang kita harapkan adalah dari Holsi ini, orang sudah mengatakan tidak ada penumpang gelap, tidak ditunggangi. Saya menyebut agak susah kalau sampai pada konstruksi tidak ditunggangi atau tidak diapa-apain gitu. Karena dunia sudah makin terbuka gitu. Itu tadi yang saya bilang, begitu kuatnya gelombang demonstrasi kota besar se-Indonesia. Saya punya cara pikir sendiri untuk berpikir itu gitu. Ini berarti ada gerakan lain belakang. Jadi we look beyond the phenomenon gitu. Kita melihat sesuatu di balik fenomena itu. Ini fenomenanya demo, tapi bisa merata begini. Ini kayak gimana? Artinya dalam bahasa lain, beriringan dengan pernyataan hak asasi manusia dari Amerika terhadap Indonesia, dengan kalimat-kalimat yang bikin pantat kecubit gitu ya. Kecubitnya kecil, sakit tapi berasa betul, jarum. Iya, bukan berasa banget. Terus kena saraf. Itu artinya sejumlah kebijakan di Indonesia sudah ditegur oleh tuan besarnya. Itulah timbul. Oh, begitu cara melihatnya. Luar biasa, Bang. Terakhir nih, Bang. Yeah. Sebentar lagi waktu kita di pertengahan Ramadan ini. Ya, sebagai pengurus DKM juga dilihat sebagai multitask lah dari umat ini. Apa nasihat Bang Ihsanuddin Nursi di tengah umat yang sekarang sedang mempunyai fenomena pulang kampung di tengah perekonomian yang kurang lebih lah sekarang ini? Gimana melihatnya Bang Ihsanuddin Nursi menghadapi Ramadan atau puasa di tinggal 15 hari terakhir ini? Silakan Bang.
Yang pertama soal 15 hari terakhir ya. Ini kesempatan kita untuk melakukan betul-betul great reset. Untuk istilah komputer, istilah laptop, istilah HP, memori dan prosesornya kita bersihin dari virus dan dari kotoran-kotoran yang gak karu-karuan. Masya Allah. Jadi kalau di laptop gitu ya, di CPU, lalu kemudian di HP kan memori kepenuhan tuh, dibuang-buangin yang nggak ada gunanya gitu. Memori kita nggak ada batasnya, tapi bisa jadi isinya nggak banyak yang tidak berguna gitu, dibersihin dari virus, distrukturin. Itu memorinya. Itu berarti alajina tadi yazakaruna maha yaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi zikirnya itu memori di situ, memorinya yang dibersihin. Nah, begitu masuk yatafakkaruna, berarti prosesornya, pikirannya itu mencakup 6 komponen gitu. Kalbunya sendiri, pikirannya sendiri, tindakannya sendiri, daya analisisnya sendiri, wawasannya sendiri, kebajikan dan kebijakannya sendiri, sikap wisdomnya gitu ya. Kedalaman pengetahuannya sendiri, itu sampai kayak gitu tuh permintaannya. Jadi kalau kita ambil kata ulil albab dalam konstruksi yazakaruna wa yatafakkaruna, maka sesungguhnya Ramadan ini adalah great reset atas memori kita, atas daya ingat kita dan pikiran kita. Dan itu mencakup 6 item. Kolbu kita, pikiran kita, wawasan kita, analitik kita, kedalaman pemikiran kita, dan argumen-argumen yang kita bangun di dalamnya. Itu juga terhadap 2 hal, terhadap konstruksi hubungan sesama manusia, konstruksi hubungan pada diri sendiri, dan konstruksi hubungan dengan Allah gitu. Itu yang saya maksud sebagai bentuk great reset. Sederhananya begitu, kalau saya ceramain di masjid biasanya sampai 2 jaman gitu. Karena harus ngejelasin great reset yang dimaksud oleh Barat apa, great reset yang dimaksud oleh Al-Quran apa. Karena mereka menjalankan great reset, strateginya Al-Quran yang mereka jalankan. Untuk mencapai khilafah materialisme istilah saya. Jadi untuk mencapai khilafah materialisme mereka melaksanakan great reset. Nah kita untuk mencapai yang namanya khilafah keilahiyahan, khilafah keislaman, khilafah amantu billah wal yaumil akhir, itu kita harus juga melakukan great reset. Karena memang Al-Quran memerintahkan great reset di bulan Ramadan. Nah ini 15 hari terakhir ini kesempatan. Apalagi di 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir itu betul-betul kita diminta untuk bertanya sampai seberapa banyak great reset kita lakukan. Sudahkah yang namanya negatif itu kita buang apa belum gitu. Gitu. Nah itulah 10 hari terakhir Lailatul Qadar, supaya betul-betul kita dapat pembersihan yang negatif itu dibuang, sehingga great resetnya baik pada kolbu maupun pikiran kita, baik pada wawasan kita, baik pada cara tindakan kita, analisis kita, wawasan kita, dan argumentasi kita, seluruhnya berpijak pada Al-Quran dan hadis. Seluruhnya. Tidak boleh sepotong. Karena memang waqafa billahi saidah. Gampang diomongin. Totalnya begitu gitu. Iya, betul. Harus begitu. Itu di 15 hari terakhir. Nah, ketika kita masuk ke dalam pulang kampung, saya berpendapat ini menarik. Jadi kalau memang pemerintah Republik Indonesia yang sudah terbebani oleh hutang, walaupun hutangnya di periode Februari menurun ya, menjadi 34,5% terhadap PDB, walaupun ukuran ini semu menurut saya gitu ya. Karena PBB Bank Dunia sendiri tidak konsisten melakukan ukuran hutang gitu. Dan ini saya ngomong sejak saya di DPR gitu ya. Sekali lagi saya ngulang-ngulang nih ngomong gini. Saya ngomong sejak di DPR, sejak Budiono. Bagaimana saya undang, saya nggak bilang saya tantang, saya undang untuk melakukan debt relief gitu ya, saya sebagai anggota dewan. Nah, ini malah jadi kesempatannya apa? Agar kemiskinan yang terjadi di pedesaan itu berkurang, karena orang pulang kampung itu bawa uang. Itu artinya kita mengurangi Gini rasio di perkampungan yang menurut data BPS sendiri, walaupun data BPS juga bias gitu ya, yang sekarang 0,382 Gini rasio itu bisa menurun dengan yang namanya pulang kampung. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti menghambat orang pulang kampung, saya bilang salah. Karena didorong. Salah. Ini momentum memperbaiki, mengurangi Gini rasio kok. Menurunkan Gini rasio. Gak usah booster ini momentum lah untuk gitu. mengalirkan uang secara konkret dari kota ke desa kok. Kemarin kebijakan Anda mengalirkan uang ke orang kaya kok. Iya. Gitu. Sekarang ada kesempatan, biarin aja orang kelas menengah pulang dengan bawa uang pulang ke kampung.
Nggak usah dihambat macam-macam, nggak usah. Biarkan aja, dia atur aja bagaimana perjalanan dengan baik. Misalnya katakan polisi sudah ngatur soal satu arah sama soal ganjil genap. Oke, good. Dalam rangka efisiensi perjalanan. Jadi masyarakat disiplin soal ganjil genap di jalan tol. Masyarakat disiplin soal satu arah supaya efisien perjalanan. Oke, setuju saya, bagus. Tapi jangan dihambat jadi macam-macam gitu. Jangan dihambat dengan syarat ini, syarat itu. Sampai akhirnya umat Islam jangan musingin. Kan itu kacau kalimatnya. Ini apa sih? Umat Islam mana yang musingin? Saya ingin ketemu sama umat Islam yang bikin pusing pemerintah. Karena umat Islam dalam konstruksinya adalah umat yang selalu berkontribusi baik terhadap pemerintahannya. Kecuali pemerintahannya nggak mau dengar, lain lagi. Itu lain kisah. Gitu mikirnya. Kita berkontribusi, kritik itu kontribusi loh. Karena kritik itu dengan solusi. Seperti Ihsanuddin Nursi sampaikan, saya kritik, tapi saya juga punya jalan keluar. Ayo, mau? Ayo. Lewat Rasil saya mau ngumumkan sekarang entah yang keberapa puluh kali, mari undang saya. Ada Bukan solusi. saya minta diundang, enggak. Saya ingin menyampaikan yang terbaik untuk bangsa ini kok gitu. Mas, ada sebenarnya solusi. Jadi ada kok konsepnya, ada kok jalan keluarnya. Wa nunazilu al-Qur'ani bahwa sifat wa rahmah. Subhanallah. La haula wala quwwata. Manualnya udah ada, tapi luar biasa. Waktu juga ini Bang, yang nggak bisa kita toleransi pagi. Iya betul. Mudah-mudahan kita bisa bincang lagi. Yuk, sama-sama Bang. Ini yang belum bicara nih tadi tuh, yang katanya pecah telur. Pecah telur, saya juga bingung ada telur pecah. Aduh, dari kemarin telurnya kemana aja. Tapi nantilah kita bincang. Sekarang sudah 8.45 sudah kelebihan. Oke. Makasih. Maaf lahir batin. Nanti kita masih ketemu Selasa minggu depan. Insyaallah. Iya, insyaallah. Makasih Bang. Jadi tanggung jawab saya dan mohon memakfirah dari Allah, sambil mohon maaf dari semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan puasa kita penuh dengan berkah dan kita betul-betul berhasil melakukan great reset. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.